Tolong yang bisa hadir ya, tolong ditampilkan. Yang nggak bisa tolong di chat nanti tuh ya, siapa yang nggak bisa tampilkan ya. Sekarang kita masuk ke materi baru ya, energi laut. Ya, yang 3 kali pertemuan nanti kita 3 dengan ini sebenarnya kita 2 kali lagi ya. Cuma nanti yang 3 berikutnya kita buat 2 kali pertemuan itu untuk 3 materi nanti. Sekarang kita masuk ke materinya adalah pembangkit listrik tenaga gelombang ya, jadi energi laut. Jadi kita masuk yang 3 berikutnya nanti adalah energi laut ini kan ya, gelombang, pasang surut dan thermal laut ya. Ketiganya nanti kita akan itu laut. Yang terakhir nanti baru geothermal atau panas bumi ya. Ini pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nanti di laut itu ada 3 sistemnya ya. Ada yang gelombangnya, ini dia gelombang pertukaran biasanya ya. Ada yang nanti arusnya ya, itu tidal terjadinya pasang ya. Kemudian suhunya, suhu permukaan dengan suhu di bagian dalam gitu ya. Nah, itu nanti jadi ocean thermal energi. Nah, yang sekarang kita masuk ke gelombang, berarti dia ini lebih banyak di bagian permukaannya ya. Nah, gelombang itu terjadi adalah karena angin juga ya. Jadi tenaga angin dengan gelombang itu dia berdekatan, makanya ada pembangkit listrik tenaga angin itu yang dibuat di pantai atau di pinggir pantai ya, karena dia angin. Nah, di gelombang itu terjadi juga karena ada angin. Semakin besar angin itu nanti gelombangnya akan semakin tinggi. Nah, itu dalam metodologi seperti itu juga ya. Nah, setelah dia mendapat tenaga bergerak, ya, itu dia akan bisa dimanfaatkan. Apakah untuk penggerak seperti kapal layar ya, atau membuat pembangkit listrik, karena sudah bergerak ya. Nah, yang bergerak itu dia bisa dijadikan tenaga listrik. Nah, untuk yang menggerakkannya itu yang susah ya. Menggerakkan itu yang susah, perlu energi. Nah, ini dia digerakkan oleh alam. Nah, itu dia bisa. Nah, kita fokusnya ke pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian juga pembuat air asin ditawar ya. Atau nanti itu pompa setelah ada tenaga, kita bisa jadi apa saja. Setelah ada yang bergerak. Nah, seperti energi konvensional kan semuanya bergerak ya, ada yang bergerak. Nah, untuk menggerakkan itu perlu energi. Apakah digerakkan dengan uap, atau nanti dengan pembakaran dalam, atau nanti dengan uap dihasilkan dari nuklir, atau nanti oleh tenaga potensial. Semuanya bergerak ya. Nah, yang tidak bergerak itu adalah yang pertama kita energi terbarukan adalah matahari itu diam. Artinya ya, diam, solar selnya diam. Karena dia mengubah secara kimia ya, mengubah solar sel tersebut, semikonduktornya menggerakkan elektron. Nah, kalau di sini dia langsung elektron dapatnya ya, elektron bergerak udah dapat listrik. Nah, kalau di sini tidak, prosesnya agak panjang. Dapat gerakan, untuk menghasilkan gerakan itu macam-macam nanti prosesnya yang panjang, hanya lebih pendek adalah diesel gitu ya. Langsung dia dapat gerak dari pembakaran dalam langsung dapat gerak. Ya kan kalau batu bara itu lebih panjang lagi, dijadikan air dulu, jadikan uap, kemudian uapnya dipanaskan lagi supaya ininya hilang, baru dia dapat tenaga, baru nanti setelah bergerak itu sama ya, semuanya bisa menghasilkan listrik. Jadi gerakan itu kalau ada gerakan yang dihasilkan oleh alam seperti gelombang, itu bisa. Nah, cuman di lokasinya tidak semua bisa diinikan.
Jadi tidak selamanya laut itu bisa digunakan, karena laut itu juga bisa untuk transportasi ya, untuk penangkapan ikan, dan di pinggir pantainya untuk pariwisata. Jadi tidak semua, walaupun nanti gelombangnya ada, belum tentu itu bisa dibuat. Nah, kalau dia semakin ke tengah, itu biayanya akan semakin mahal untuk menyalurkan listriknya kan. Sedangkan bahan-bahan yang di laut ini adalah bahan yang mahal, karena dia harus tahan korosi ya, tahan korosi karena dia ada unsur garam di situ. Nah, jadi mesin-mesin yang membuat energi laut ini mahal. Tapi di negara Eropa itu sudah banyak dibuat. Ya, karena dia berhadapan laut-laut Eropa itu kebanyakan ya berhadapan dengan Samudra Atlantik ya. Karena dia gelombangnya besar. Kalau kita tuh ada juga ke Samudra Hindia, kita itu adalah pantai barat Sumatera, selatan Jawa itu, atau nanti dengan bentar ya. Nanti itu akan bisa, cuman di Indonesia belum, skalanya skala kecil, itu yang pun di pinggir pantai ya, pantai yang kita buat untuk pembuatan energi itu pun baru taraf lab, tidak komersil. Di Indonesia itu walaupun negara pulau ya, itu kita masih energi lautnya masih sangat kecil. Jadi mesin yang mengeksploitasi atau yang ubah ya tenaga gelombang adalah mengubah energi gelombangnya ya, disebut energi, disebut wave energi kotak. Gelombangnya diubah energi. Jadi dia lebih banyak, kalau gelombang kan di permukaan ya, di permukaan. Nah, di sini ada nanti sama-sama di laut, tenaga gelombang atau wave power itu berbeda dengan tenaga pasang surut atau tidak. Kalau tenaga gelombang itu dia di bagian permukaannya, kalau tidak itu dia arusnya ya. Yang arus biasanya disebabkan oleh terjadinya turun naiknya air laut, air pasang ya. Kalau terjadi perbedaan ketinggian kan pasti terjadi arus. Kalau gelombang dia tidak perbedaan ketinggian, tapi adalah yang disebabkan oleh terjadi angin. Itu perbedaannya nanti ya. Jadi ada sama-sama di laut, ya, sama-sama gerakan. Nah, kalau nanti otek itu berbeda, dia bukan gerakan. Yang gerakan ini dua, gelombang dengan pedal atau pasang surut. Sama-sama itunya ya, tapi dia sistemnya berbeda nanti. Kemudian gelombang dan pasang surut juga berbeda tenaga gelombang ya. Nah, ini tenaga gelombang. Nah, gelombang dan pasang surut itu berbeda, itu tadi ya, satu di bagian permukaannya, satu dia arusnya, arus itu agak ke bawah ya, bukan di permukaan. Walaupun di permukaan juga ada arus, tapi yang ada gelombangnya. Nah, nanti dia itu berbeda dengan arus yang disebabkan oleh tenaga lain termasuk pemecah gelombang. Nih, kalau pemecah gelombang itu kan adalah supaya tidak terjadi abrasi ya, tidak terjadi penggerusan pantai, nah, di gelombangnya dipecah. Nah, di ujungnya itu bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik. Ya, dia kan masih ada, karena ada tenaga ya, makanya dipecah. Nah, itu bisa. Cuman masalahnya itu biasanya di daerah tersebut daerah pariwisata. Nah, itu yang agak susah. Kemudian angin atau efek Coriolis ya, atau gaya inersia yang pada objek bergerak. Ini dia nanti perbedaan suhu dan kadang-kadang agak berkata nggak ada ya. Perbedaan suhu nanti yang ada. Ini ada 3 gelombang, pasang surut, sama perbedaan suhu. Ini masih bab sendiri nanti ya, kita akan bahas. Kemudian ini pembangkit listrik tenaga gelombang bukan teknologi yang terbanyak ya untuk digunakan untuk komersial dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti angin, tenaga air, dan matahari ya. Ini termasuk yang karena biayanya mahal, kemudian banyak tempat-tempat tersebut yang digunakan oleh untuk keperluan lain seperti jalur pelayaran, itu nggak boleh ya. Tapi daerah pariwisata,
seperti daerah penangkapan ikan bagi nelayan. Jadi dia banyak halangannya. Tapi daerah-daerah yang tidak banyak dipergunakan, nanti itu baru dipergunakan. Masalahnya nanti itu dia agak jauh ke tengah laut, karena biaya untuk menyalurkan listriknya ke pantai minimalnya ya, ke daratan itu lebih mahal. Semakin jauh dari pantai, lebih mahal. Energi laut semuanya seperti itu. Otek, tidal atau pasang surut, ataupun wave atau gelombang. Semuanya itu memakan biaya yang besar. Sehingga banyak yang komersial itu masih jarang dibandingkan energi lainnya. Tapi udah mulai digunakan orang 1890 sebelum itu masih kita tuh masih kerajaan di Indonesia itu ya. 1890 itu masih ada nih, masih dijajah Belanda gitu itu. Sudah mulai orang gunakan. Karena tenaganya tadi kan awalnya ya digunakan orang untuk kapal ya. Ini setelah ditemukan listrik ini bisa. Energinya nanti itu dia tidak habis-habis gitu ya, walaupun dia tidak kontinu. Nah, lihat aja kan gelombang di laut itu kan juga tidak kontinu, kadang besar, kadang sedang, kadang hanya riaknya saja kan, itu dia juga dayanya sih akan berbeda. Energi terbarukan rata-rata seperti itu, kecuali nanti adalah mikrohidro sama apa namanya panas bumi ya, itu yang lebih stabil. Yang lain itu kontinuitasnya susah. Jadi perbandingan saja, ini yang tertingginya nih ya, fotovoltaik atau solar cell itu untuk 1 kW-nya per meter perseginya pada sindaran matahari maksimal itu ya. Sedangkan daya angin itu ya 1 kW per meter persegi pada kecepatan 12 meter per second per detik. Ini per detik saja gitu. Itu untuk 1 kW ya, 1 kW. Kalau matahari pada saat puncaknya itu ya 1 kW per meter perseginya. Kemudian kalau angin untuk pada kecepatan 12. Nah, sedangkan kepadatan rata-rata tahunan gelombang ya, rata-rata ini ya, ini enggak itu rata-rata ini di salah satu contoh di pantai San Francisco ya, itu dia berhadapan ke ini ya, ke Samudra Atlantik ya, karena dia ada sampai 25 kW per meter persegi. Bandingkan dengan satu di matahari dan angin yang satu. Angin dengan kecepatan yang cukup tinggi itu ya, 12 itu tuh cukup tinggi itu. Nah ini dia, karena kepadatannya ya beda kan, air itu lebih padat dibandingkan dengan angin. Nah, ini yang komersil udah mulai banyak dibangun ya, nanti saya lihatkan beberapa contoh videonya ya. Perangkat contohnya ini yang pertama dunia, selain Limpet Skotlandia ya. Ini terhubung ke jaringan listrik nasionalnya. Besar ini, sudah dibuat. Kemudian tahun 2008 menggunakan gelombang multi generator, jadi dia eksperimen ya. Jadi generatornya banyak nanti ya. Itu di Portugal ya, dibuat. Ini bentuknya kayak kapal selam gitu ya, tapi ini dia beberapa buah gitu ya. Nah di dalamnya itu piston, ada piston yang mudah. Jadi kalau dia bergerak, nanti saya lihatin ininya nanti videonya ya, nah dia akan menggerakkan piston di dalamnya. Sama juga dengan angin, kecepatan gelombang berbeda-beda kan, jadi ada gear ya. Pada kecepatan gelombang tinggi karena itu akan putarannya akan berbeda. Sedangkan listrik yang dihasilkan harus sama, tidak ada gearnya. Ya, pada putaran yang terlalu kecil, itu dia mati gitu ya, sama dengan angin. Karena nanti dia frekuensinya tidak dapat. Nah, ini contoh. Nanti saya lihatin videonya. Ini namanya Pelamis. Mengubah energi gelombang Pelamis namanya. Menyerahkan gelombang permukaan laut untuk menghasilkan listrik. Jadi mesin terdiri dari beberapa bagian yang terhubung ya, yang lentur, sehingga dia kalau bergerak itu pistonnya akan bergerak. Nah, gerakan ini yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, lihatin ininya.
Yang pelamis sedikit dulu ya, nanti akan kita inikan lagi. Ini yang banyak digunakan. Tapi ini adanya gelombang dia gelombang besar ya. Ada beberapa buah yang dihubungkan. Ya. Di dalamnya itu nanti ada piston yang bergerak karena pergerakan gelombang. Seperti kapal selam itu ya yang panjang. Nah, kalau dia diam berarti tidak ada piston, tidak bergerak kan? Ini dia bergerak. Nah, ini kan lihat itu pantainya jauh ya sana ya. Ini masih nggak terlalu jauh dari pantai ini. Nah, ini nanti supaya dia nggak di bawah arus ya, nanti dia pakai diikat ke bawah ya. Pakai tali besi ya, rantai lah. Bisa lihatin nanti isinya seperti apa setelah itu. Sebentar ya. Nah, ini gerakan luarnya aja dulu ya. Gerakan luar seperti itu. Bisa lihatin contoh isinya ya. Sebentar. Sebentar, saya lihat ini dulu. Kita stop dulu ya. Ini kan yang ada proses di dalamnya ya. Nah ini ya, nah, bisa lihat ini ya. Bisa share yang ininya, ceramic tadi. Mirip awalnya sama, nah, karena terjadi angin kan, makanya ada gelombang. Kalau gelombang angin nggak ada, ya gelombang juga nggak ada. Nah, ini ya, di pinggir pantai kan ya. Nah ya. Ini saya lihat gelombang kelihatan ya, gelombang jadi. Makanya bergerak. Ini gelombang. Nah, dia bergerak. Gimana isinya nanti? Ada pistonnya ya. Bergerak, ya sambungan itu nanti akan ada piston yang dibuat untuk memutar generator. Kemudian dia gimana ditambatkan dia ke dasar laut kalau supaya nggak dihanyutkan ya. Tidak dihanyutkan oleh, bisa cepatin aja ya. Nah, ini dia. Ini geraknya ada supaya dia nggak dibawa lari gitu ya. Ikat ke bawah. Ya. Nah kalau terjadi gerakan itu kan arus gelombang tentu dia akan menggerakkan ya. Maksud nanti untuk listriknya ya. Nah, ikat ke bawah, kita lihat bentuk ini kabel membawa listriknya nanti ya. Nanti gimana dia bisa menghasilkan tenaga listrik? Nah, ini kan karena terjadi gerakan ini, lihat, ini gelombang ya, dia bergerak di antara sambungan itu ya. Nah, itu akan dibuat nanti semacam piston. Nah, ini ya. Ya, piston bergerak. Nah, kalau dia bergerak ke sini, dia narik, ini mundur, ini maju ya. Ini piston yang dibuat. Yang untuk memutar nanti, memutar generator di dalamnya ya. Itu dari hidroliknya ya. Sambungannya dibuat. Nah, dia akan masuk ke generator, akumulator, itu menggerakkan. Baru nanti masuk ke jaringan yang pakai kabel bawah laut tadi ya, dan di atas. Kalau di negara Eropa atau Amerika Utara, negara maju ya, listrik mereka tuh kebanyakan adalah di jaringan bawah tanah ya. Kecuali yang ekstra sangat tinggi itu ya, itu kan dia tidak dapat pemukiman ya. Nah, ini baru special listrik itu dia untuk gelombang. Jadi dia karena gerakan turbin piston ini yang untuk komersil model peramis inilah yang digunakan. Nah, tenaganya cukup besar gitu ya, tenaganya cukup besar.
Terus baru salah satu contoh ya. Secara konsepnya ya. Jadi gelombang dihasilkan oleh angin tadi ya, melewati permukaan laut. Nah, selama gelombang merambat lebih cepat daripada kecepatan angin ya, di bagian atasnya ya, atau energi dari angin ke gelombang. Nah, perbedaan tekanan udara di antara sisi angin dan sisi gelombang kita geserkan pada permukaan air oleh angin ya. Nah, dia menyebabkan gelombang tadi ya. Kemudian air masuk ke tegangan geser atau menyebabkan pertumbuhan dari gelombang tadi. Awalnya itu kecil, makin lama dia akan semakin besar. Makanya yang seperti terjadi umpamanya tsunami itu yang sumber gerakan awalnya itu kecil, tapi nanti kalau sampai dia di pinggir pantai itu nggak sangat besar. Semakin jauh dia sumbernya akan nanti semakin besar dia ini ya. Atau tenaganya cukup besar awalnya ya. Nah, kalau cukup kecil nanti lama-lama hilang sama ya. Energi itu kan lama-lama dia ada energi gesekan kurang. Tapi selagi dia di dalam area dia itu ujungnya akan semakin besar. Jadi tinggi dari gelombang itu ditentukan oleh kecepatan angin tadi, lamanya atau angin bertiup. Jadi angin lagi yang buat gelombang. Jadi kalau ini angin ada, berarti ini di gelombang ini dan angin itu biasanya dekat-dekat hibridnya ya, dibuat angin. Cuman kalau yang diperbolehkan, ingat waktu tenaga angin kita tidak semua daerah diperbolehkan. Kemudian sana daerah pemukiman itu kan nanti dia bunyi ya, bunyi itu akan mengganggu. Ada daerah lalu lintas terbangnya burung itu nggak boleh karena dia tidak tertutup ya bilahnya atau bila-bila dari turbinnya akan membunuh binatang, itu nggak boleh juga. Nah, kalau kalian itu tidak mengganggu kecuali nanti daerah tersebut ada untuk lalu lintas laut atau untuk nelayan ya, itu baru nggak boleh. Jadi ada angin, ada gelombang, angin bisa dipergunakan, gelombang bisa dipergunakan. Dan kecepatan angin juga ya, ada batasnya juga untuk angin ya. Jadi gelombang juga seperti itu. Sehingga nanti ada waktunya juga di gelombangnya sangat besar ya, makanya akan besar. Nanti dia gear yang disediakan tidak mampu untuk udah maksimal ya, maksimal nanti dia akan terlalu putarannya terlalu kencang, ini tidak diperbolehkan. Jadi secara umum gelombang lebih besar tenaganya ya, kuat. Tapi kekuatan gelombang juga ditentukan oleh kecepatan gelombangnya, bukan hanya besarnya saja. Semakin cepat gelombangnya juga mempunyai sama saja itunya ya, dengan tenaga yang sama, berat yang sama aja, kecepatan berbeda itu yang kecepatan lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar. Dan juga panjang gelombang dan kepadatan air. Kepadatan air hampir sama ya, nggak terlalu jauh sisinya. Kepadatan air ini semakin tinggi garamnya itu lebih padat ya. Ada daerah tertentu, tapi rata-rata nggak jauh beda. Itu dia panjang gelombang dan kecepatan tadi yang menentukan. Pada saat besarnya sama ya, kalau besarnya berbeda tentu yang lebih besar akan mempunyai daya yang lebih besar. Tapi dengan daya yang sama, jika kecepatan yang berbeda, yang lebih cepat itulah yang panjang yang berbeda, yang lebih cepat dan panjang yang lebih panjang itu yang menghasilkan daya yang lebih besar. Ini osilasi, berarti dia gelombang tertinggi gitu ya. Ingat lagi di kuliah dasar, jadi pada saat amplitudo tertinggi pada saat amplitudonya tertinggi dari osilasinya, puncaknya gelombang. Dia makanya diambil di permukaan. Kenapa? Dia akan berkurang. Semakin ke dalam dia makin berkurang. Makanya nanti yang bagian dalam itu diambil nanti untuk adalah arusnya ya, menggerakkan gelombang. Jadi gelombang kencang di atas, di bawahnya belum tentu. Tapi arus, nah, di atasnya tenang, di bawahnya belum tentu arusnya tenang. Ya. Gelombang seperti itu juga, arus juga. Dan untuk gelombang berdiri atau disebut repotis ya, yang dekat pantai, ada pantuk balik nanti ya. Nah, gelombang juga ada sebagai isolasi tekanan pada kedalaman, biasa menghasilkan nanti getarannya,
mikroseismik atau semacam gempa gitu ya. Nah, fluktuasi tekan ini pada kedalaman yang lebih besar, yang terlalu kecil. Makanya di bagian untuk gelombang itu diambil di bagian permukaan. Dan gelombang yang merambat di permukaan, ya ini yang digunakan ya permukaan laut. Dan energi gelombang juga diangkut secara horizontal dengan kecepatan berkelompok. Yaitu gelombang itu kan tidak ada satu kan di kelompok, karena yang dikenai angin itu kan tidak rata ya. Dan laju transportasinya, pergerakannya rata-rata energi gelombang melalui bidang vertikal tadi ya, ke atas ya, kalau horizontal mendatar, sejajar dengan puncak gelombang, disebut aliran atau flux ya, energi gelombang. Atau ini disebut kekuatan gelombang, jadi laju kecepatan secara vertikal tadi. Rumus ini ya, usah kita ini kan terlalu ini ya, flux atau alirannya itu adalah rho, itu adalah padatannya, ini gravitasi gitu ya. Kemudian HM0-nya adalah tinggi gelombangnya, itu duanya lah ya. Periodenya, waktunya, ini dayanya. Jadi dapatkan nanti setengah kilowatt per meter kubik per second, dikali dengan ketinggian gelombang tadi, padatan, ya, dikali dengan waktunya. Waktu menentukan juga ya. Inilah aliran yang didapatkan. Jadi kita susah ukur tinggi gelombang, ya berbeda-beda ya. Jadi dia kekuatan gelombang itu sebanding dengan periode energi gelombang ya, dan produk dari tinggi gelombang. Jadi makin tinggi gelombangnya, jadi kan makin besar. Jadi juga dengan kecepatan ya. Jadi ketika tinggi gelombang signifikan, cukup besar diberikan ya, ukuran meter dengan waktu periode ya, hasilnya adalah gelombang dalam kilowatt per meter panjang permukaan. Itulah daya yang dihasilkan. Kira-kira dapatnya ini. Contohnya ya, gelombang laut ya, yang rata lah ya, 4 km dari garis pantai ya, jadi masih nggak terlalu jauh dari pantai. Dengan ketinggian 3 meter, periodenya itu waktunya 8 detik. Sehingga daya yang dihasilkan itu adalah kira-kira 36 kilowatt per menit. Setengah kilowatt dikali 3, kodanya 2 meter habis, saya akan habis, setengah kali 3 kali 8. 3 kali sekan. Tiganya kodat ya. Dan 8 72 kan, besar, meter panjang gelombangnya dapat 30 besar kan. Tapi ini kan kalau gelombang 3 meter itu tinggi ya, 3 meter itu tinggi. Nah, tinggi. Jadi ada potensi daya 36 kilo per meter dari puncak gelombang. Cuman program itu cukup tinggi. Di Indonesia agak susah dapatnya seperti itu. Karena di Indonesia belum ada. Hanya yang pinggir pantai tadi yang saya bilang itu ada. Skalanya pun skala net. Bisa digunakan hanya untuk lampu-lampu sekitar pantai. Gitu. Nah, di pantai-pantai tertentu, terutama yang menghadap laut lepas ya, seperti Samudra Hindia, dari itu pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, gitu ya, selatan Bali, selatan dari Lombok atau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau selatan juga dari Papua, gitu ya, kemudian Maluku, itu ada yang daerah. Tapi itu biasanya malah hanya dipecah gelombangnya. Nah, energinya tidak dipergunakan. Nah, sama seperti petani kita yang pupuk kandangnya dari hewan ternaknya hanya diambil pupuknya saja, energi gasnya tidak dipergunakan. Seperti ini juga kita, pantai-pantai kita hanya dipecah gelombangnya. Padahal gelombang dipecah itu karena dia kuat kan tenaganya, tapi tidak dipergunakan energi tersebut untuk diambil gunakan untuk keperluan lain.
Nah, itu bisa dipergunakan. Cuman karena tidak kontinu tadi, makanya banyak biasanya itu pemerintah ini. Swasta kan paling dia berpikir kan balik modal kan, itu enggak. Di dalam badai besar ya, kalau di Indonesia jarang ya, lepas pantainya bisa sampai sekitar 15 meter. Jadi 15 titik per gelombangnya ya. Nah, dari itu akan dapatkan 1 megawatt. Tapi yang namanya badai besar itu kan jarang. Yang 3 meter aja itu termasuk jarang yang hampir dekat pantai ya. Kecuali itu tadi yang arah-arah ke samudra ya. Itu pun waktunya juga nggak tetap. Jadi perangkat dari gelombang tadi itu cukup efektif ya. Jadi untuk daerah-daerah berendah berjumpa lagi dengan ini ya perangkat dari gelombang yang disebut gelombang tadi. Jadi dia ini yang menggunakan apa nih ya gelombang tersebut nggak langsung menggerakkan turbin ini, dia ada udara di sini. Di udara kosong, jadi air masuk kan udaranya kedorong ke atas. Nah, ini akan gerakan turbin sama. Tadi kan langsung dari bodinya yang bergerak. Kalau ini dia ada angin. Ini kolom nanti ada ini ya, kolom angin. Nah, itu biasanya ada juga dibuat yang pinggir pantainya yang berhubungan ada gua ya, nanti bisa ada pergunakan. Gua alam bisa. Tapi dia ini bunyi dia nanti. Jadi kalau dekat tempat ramai nih jadi masalah soalnya. Ada dorongan angin oleh yang padat kan, ini padat air padat, ini angin ke bawah ke atas. Ini ada gua alam itu nanti ada digunakan, nanti kita ambil contohnya. Sekarang kita istirahat dulu ya untuk sholat maghrib, nanti kita lanjutkan. Baik, Pak. Ini adalah bentuk tidak langsung ya gelombangnya yang menggerakkan yang disebut kolom osilasi ya. Osilasi. Jadi dia malah turbinnya adalah turbin angin ya. Jadi gelombang itu masuk ke dalam ruangan. Biasanya itu dibuat dalam pinggir pantai ya, gua-gua yang pinggir pantai. Sehingga dia air yang masuk tersebut akan mendorong udaranya keluar. Nah, pada bagian pintu bagian luarnya itu yang keluar ke udara bebas itu dihubungkan dengan turbin angin. Nah, nanti turbinnya akan bergerak sehingga dia gerakan generator. Ini tidak langsung, cuman di sini dia dibandingkan dengan turbin angin biasa, ini dia juga harus sama seperti pembuatan turbin angin di pantai ya, pinggir pantai karena harus tahan terhadap garam. Jadi dia tidak langsung yang menggerakkan turbinnya tersebut adalah air atau gelombang. Kalau pelamis tadi kan yang di atas itu benar gelombangnya langsung menggerakkan piston ya. Piston. Kita lihat tadi ya. Kalau ini dia lewat perantara udara gelombangnya, sehingga jika gelombang masuk, udara yang terkuras ini akan makin padat ya. Jadi dia akan bergerak keluar karena di sini arah keluar, sini lebih padat. Ini udara ya, ini air, jadi akan pasti mendorong ke sana. Contoh lain dari bentuk, jadi nanti banyak ya beberapa contoh nanti dari sini. Tapi yang besar tadi adalah yang pelamis tadi ya. Itu rata-rata di Eropa sama Amerika Utara itu menggunakan itu. Nah, di skala besar itu lebih besar nanti daya tidal ya, harus ya. Ini kecepatan fluxnya atau energinya ya. Energi gelombang itu adalah energinya E per 16 rho GHMO kuadrat. Nah, itu adalah head ya, ketinggian, G-nya adalah gravitasi, kepadatan air. Dan jumlah energi yang didapatkan. Saya bilang itu tadi, tinggi gelombang itu menentukan gitu ya, dengan kecepatan gitu ya. Ini bentuk riak di dalam gelombang tadi. Jadi dia seperti bentuk untuk elips ya, ini ya gelombangnya. Nah, ini ketinggian ini yang dari ini kita ambil puncak. Ini headnya. Ya, head ini gelombang. Inilah arah propagation dari gelombang tanah. Itu
dia arahnya bisa berbalik, dia apa namanya, empat penjuru ya, bisa ke kiri, kanan, belakang, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Tergantung arah angin ya. Ini arah tadi flux aliran energinya gelombang sehingga didapatkan dayanya ini si gravitasi. Ini usahanya punya gelombang soal diukur ya. Nah, makanya nanti gelombang ini makin ke bawah dia itunya itu akan makin kecil gitu ya. Sehingga dia yang diambil itu adalah ke permukaan. Nah, kalau bagian bawah itu nanti ada lagi apa sistemnya, itu sistem yang menggunakan nanti namanya arus ya. Jadi bukan gelombangnya. Gelombang itu adalah bagian permukaan. Kemudian karakteristik dan peluang di perairan dalam. Itu kan bagi permukaannya. Jadi air yang berhubungan, dalam hubungan dengan kedalaman air yang tadi ya, ke dalam, ke bawah, gitu ya. Lebih besar dari setengah panjang gelombang atau rho-nya tadi, lambda ya, lambdanya. Panjang gelombang atau lambda sama kita gelombang listrik ya. Ini yang terjadi di laut atau di samudra yang laut besar ya. Nah, di air yang dalam di gelombangnya atau T-nya itu ya lebih panjang, merambat lebih cepat dan mengangkut energi lebih cepat. Nah, kecepatan kelompok air di dalam air dalam ya, di dalam permukaan ya, adalah setengah dari kecepatan fasenya. Kecepatan fasenya ya. Di air dangkal yang lebih ini ke arah pantai ya, untuk panjangnya lebih besar dari sekitar 20 kali air dalam. Makanya tadi dia karena di permukaan ya, makanya lebih besar. Makanya dibuat banyak di pinggir arah nggak jauh dari pantai ya. Yang ditemukan dekat pantai ya, kecepatan kelompok sama dengan kecepatan pantai. Makanya untuk pantai itu untuk gelombang dibuat biasanya di pinggir pantai karena makin ke pinggir pantai itu makin besar, makin dangkal ya, itu gelombangnya makin. Dan sejarahnya itu dipatenkan orang ya karena hasil penelitian dia menggunakan energi dari gelombang laut ya pada tahun 1799, abad ke-18, abad 18 gitu ya, 1800 ya, di Paris. Nah, di negara sana, padahal kita di listrik aja kita belum banyak waktu itu ya. Cuman ini belum untuk listrik ya, masih energi ya, masih menggunakan energi gelombang. Kemudian aplikasinya ini baru teorinya dia, aplikasinya dibangun pada 100 tahun lebih ya setelah itu. Masih di Prancis. Ini memberikan untuk penerangan ya, daya rumah, nah listrik. Awalnya hanya energi ya, itu macam-macam nanti energi gelombang. Nah, perangkat ini adalah tipe kolom air berosilasi pertama. Yang ini tadi, bukan nah yang seperti ini. Jadi tidak gelombang langsung. Jadi ini kolom osilasi namanya. Kolom osilasi. Nah ini yang digunakan yang pertama dibuat tidak langsung. Seperti Palamis tadi. Nah Palamis itu mahal, kalau ini tidak terlalu mahal. Nah, tidak yang bergerak di sini dia tidak membutuhkan energi langsung dia. Nah, ini karena didorong ke sini, pasti dia makin air makin tinggi, ini kan cepat ya, makanya udara akan keluar. Nah, gelombang balik lagi deh kan, pulang lagi. Ini makanya di pinggir pantai sininya. Nah, kalau tengah pantai dia maju terus, ya kan? Nah, kalau ini kan bolak-balik. Ya. Naik, ini nanti turun lagi, balik lagi, turun lagi. Nah, ini yang biasa, yang pertama, yang aplikasinya ya, kalau ininya sama-sama orang Prancis. Dirac dan putranya, kemudian Bockhaus, Parasik ya, itu udah pakai listrik. Ini digunakan oscillating water column atau kolom air berosilasi. Yang tidak langsung airnya yang menggerakkan turbin. Jadi bukan turbin air dia ya, turbin itunya turbin angin. Dari tahun 1855 sampai 73 ya sudah ada 340 paten ya. Di Inggris saja tuh. Dunia itu lebih ya. Misalnya
energi gelombang. Dan tahun 40-an itu dari Jepang, Yoshio Masuda ya, itu penelitian ilmiah modern yang mengenai gelombang. Tahun 40-an, sebelum Perang Dunia Kedua ya, setelah Perang Dunia Pertama. Dia menguji berbagai konsep perangkat energi gelombang lainnya dengan beberapa ratus unit menyalakan lampu navigasi biasanya nih untuk mercusuar ya, artinya dia di laut ya digunakan. Dari banyak konsep tadi ya, beberapa diantaranya adalah mengekstraksi atau menghasilkan ya, kekuatan dari gerakan sudut pada sendi rakit artikulasi ya, disebutkan tahun 50 oleh Yoshio Masuda. Kemudian energi ini baru dimotivasi oleh krisis minyak dulu pada tahun 73 terjadi perang Arab Israel gitu ya, sehingga orang Arab nggak mau ngirim minyak ke negara Eropa dan negara Jepang, sehingga energi terbarukan itu muncul. Kemudian setelah seperti energi terbarukan lainnya, harga minyak turun lagi ya, itunya berkurang lagi kan. Seperti nuklir juga seperti itu kan. Kemudian beberapa penelitian lagi ya dari Stephen Salter, Universitas Edinburgh ya, Miguel Budal dan Johannes Palmes dari Institut Teknologi dan Energia. Kemudian Michael McCormick ya dari Akademi Amerika Serikat, Michael Flash dari Manchester ya, Inggris itu melakukan penelitian. Penemuan Stephen Salter 74 dikenal sebagai bebek Salter ya. Mengangguk meskipun secara resmi disebut bebek Edinburgh. Kalau gelombang dia piston nih ya, karena digerak. Untuk skala kecilnya, pada melakukan seperti bebek itu ya, kan dapat menghentikan 90% gerakan gelombang dan dapat berubah 90% menjadi listrik ya, 81%. Untuk skala kecil tapi ya, besar efisiensinya turun. Nah, gerakan gelombangnya ya susah. Pada tahun 80-an, mulai harga minyak turun lagi ya, dan gelombang berkurang. Itu dia cuma minyak naik, orang energi terbarukan ini lagi. Minyak turun lagi, ya karena secara teknisnya lebih mudah ya, energi fosil daripada energi terbarukan. Ya bisa terus menerus, biayanya lebih murah, pembangunan lebih murah, cuman biaya energinya terus menerus kan aja. Maka murah, ini lebih secara totalnya nanti lebih murah. Tapi kalau minyak naik itu akan terasa perbedaan. Tapi tetap dilakukan orang, kenapa? Karena orang berpikir suatu saat minyak itu akan susah. Nah sekarang kalau kalian baca berita itu sudah dunia ya, tahun 2025 itu Indonesia tidak mulai dari sekarang ya tidak ada lagi pembangunan apa namanya PLTU ya, jadi dia harus yang lain. Itu sudah perjanjian internasional ini termasuk. Nanti kita tahun 2050 itu PLTU itu semuanya setelah kontraknya habis ya tidak diperpanjang lagi. 2050 itu udah energi batu bara nggak ada lagi digunakan di Indonesia. Dan beberapa negara besar juga seperti itu, Amerika, Inggris ya, batu bara itu sudah ditiadakan sebagai karena masalah karbon tadi ya, masalah lingkungan, masalah apa namanya efek rumah kaca. Nah itu larinya ke sini. Indonesia termasuk negara laut ya, banyak kemungkinannya. Nah, cuman dari seperti sebilang awal tadi ya kita masalahnya banyak yang bentrok dengan kepentingan lain seperti daerah nelayan, gitu kan? Daerah jalur, apalagi kita itu jalur internasional ya ada 3 alki kita kan, yang tidak boleh kita gunakan karena internasional menggunakan untuk damai ya, perang damai, seperti Laut Lombok, Selat Lombok, Selat Jawa, Selat Sulawesi, ada 3 tempat itu ya, itu nggak boleh dipergunakan di situ karena lalu lintas, apalagi yang lalu lintas dalam negeri gitu kan. Ini dia.
masalah perubahan iklim tadi kan. Kemudian fasilitas uji energi ini yang lebih serius ya, didirikan pada tahun 2003, mulai pengembangan energi gelombang dan surut di Inggris. Ini yang kembali besar untuk Inggris. Karena Inggris sama kita, negara kepulauan ya, pun kita jauh lebih banyak pulaunya. Ini mulai dibuat untuk perangkat gelombang ya, dan pasang surut. Nah, cuman kalau di OTEC itu Jepang yang banyak menginginkan nanti ya. Jadi laut itu ada 3 kan, gelombang, pasang surut, sama OTEC. Jadi European Marine Energy Center, pusat energi kelautan Eropa itu menyediakan berbagai lokasi uji ya, seperti lautnya Karilnya ya. Nah, mereka banyak lautan Eropa benua, tapi mereka juga banyak negara kepulauan. Jadi dia dan sudah banyak pantai juga kan. Ini untuk penelitian karena sumber energinya sangat besar sebenarnya. Cuman karena harga minyak lebih murah, itu biasanya biaya pembangunannya yang mahal. Kemudian satu lagi itu tadi adalah tidak dijamin 24 jam kan. Angin ada, air gelombang ada, itu tidak ada jaminan. Jadi pengembang energi gelombang ini banyak kemudiannya masuk ke marine power, Alanis Web power. Ini yang banyak itu. Tadi ya, piston tadi. Teknologi modernnya menggunakan pada umumnya diketahui berdasarkan metode yang digunakan yang menangkap atau memanfaatkan energi gelombang berdasarkan lokasi dan meskipun daya seperti apa. Yang paling sederhana dan paling sederhana alat hidrolik, pompa air ya, pompa air putaran yang nanti oleh tenaga air. Dorong. Kemudian pompa selang, beberapa jenis energi yang pinggir pantai ya. Itu tidak langsung ke listrik ya, tidak listrik. Pompa ke pantai, turbin pembangkit listrik ini baru. Turbin udara yang seperti kolom osilasi tadi ya. Generator listrik. Beberapa penggunaannya. Dari jenis teknologi ya, membedakan antara pendekatan yang berumum ya. Pelampung titik, tentu dia namanya gelombang kan harus turun naik ya, pakai pelampung. Jadi ada generator permukaan, permukaan ya. Kemudian kolom air isolasi sudah cari contohnya kan, yang pakai lebih tinggi dari ke overlapping device. Ini beberapa contoh. Yang satu ini kan bergerak turun naik kan karena gelombangnya juga bergerak kan turun naik itu seperti memanfaatkan piston juga. Hampir semuanya seperti itu. Ya, gelombang. Jadi yang kalau osilasi tadi ya, jadi dia turbinnya bukan turbin air tapi angin. Osilasi. Jadi airnya diisi kolom sehingga ruang yang udara tadi jadi sempit kan. Nah, tentu udaranya akan bergerak menggerakkan turbin angin. Ini yang ininya yang hijaunya itu yang terendam ya, sama. Ini overlapping ini mirip apa namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Air masuk keluarnya menggerakkan turbin. Ada kolom. Nah, ini head rendah, turbin head rendah. Ini air langsung ya, kayak PLTA. Oh, ini dia angin. Ini gerakannya, gerakan. Itu berapa? Ini pelampung penyerap titik tadi ya. Nah, ini usah kita bahas terlalu ini. Kemudian atur permukaan itu tadi ya. Maka lonjakan gelombang osilasi ini yang kita ini udara yang masuk ke dalam ruang sehingga udaranya didorong oleh angin, udaranya didorong oleh air yang masuk. Ya, jadi lonjakan gerakan angin yang terjadi. Kemudian dia sama gelombang pasti dia di pinggir pantai kan balik lagi. Keluar, kemudian masuk lagi, keluar masuk lagi. Itu sehingga dia putaran ininya berputar ke banyak 300 derajat hingga memutar generator. Ini yang konverter tadi ya. Kemudian kalau osilasi ini yang ini ya terletakkan gelombang ini ya osilasi. Kemudian overlapping tadi kita ininya kayak PLTA ya, cuman airnya
karena gelombang kan berarti dia masuk dulu kan, pada masuk gelombang balik, airnya keluar kan, sehingga akan terjadi aliran air dari atas dari kolamnya keluar. Nah, menggerakkan turbin head rendah. Itu turbinnya head rendah artinya, karena memang nggak bisa tinggi. Ya, sebenarnya harus kita tekankan karena dia akan mengisi baknya tadi, kemudian gelombang kan balik lagi. Nah, pada saat gelombang balik kan airnya keluar. Nah, pada saat itu, nah kadang-kadang dibuat bolak-balik. Pada air masuk juga ada turbin. Pada air keluar juga ada turbin, gitu ya. Itu saya ini kan satu-satu dulu ya, biar jangan terlalu. Bentar. Ini yang pertama. Oh, ini satu gambar ya. Ini saya pecah dulu nanti. Nah, yang ke 5 ini seperti PLTA nih ya. Ya, jadi gelombang datang, nah, biasanya buat dua juga. Berarti kan ada dorongan. Nah, turbin yang ke atas dia bergerak. Kemudian pada gelombang keluar balik, air turun kan, turbin yang sebelahnya yang bergerak. Nah, sehingga dia ada dua gerakan. Ada juga yang satu ya, hanya arah balik saja. Sehingga air masuk terus, balik, air masuk terus, balik. Sehingga turbinnya berputar terus-menerus. Nah, masalahnya kan gelombang yang datang tadi kan besarnya tidak terlalu sama. Masalah utamanya. Ya, rendah besar. Jarang. Nah, dari yang banyak dipergunakan, nah, kembali ke awalnya tadi, adalah ini mirip Palamis ya, ini kayak engsel kan, ini juga sama. Ini juga piston. Nah, ini yang paling jarang digunakan. Yang besar ini biasanya. Ini pinggir pantai ya, pinggir pantai, ini pinggir pantai. Kalau ini bisa agak ke tengah. Tiga ini. Ini kalau di tengah dia tidak terjadi oscillasi karena gelombang keluar masuk terus kan, bergerak terus. Makanya ini pinggir pantai. Masuk air sana, gerakan turbin, gerakan gelombang turun, pasti air keluar lagi. Dia akan dorong lagi turbin. Nah, kali ini air masuk, udaranya keluar. Nah, kali ini dia gerakan piston ya, gerak sana, gelombang sini gerak lagi. Sehingga kayak mesin jahit manual gitu ya, gerak kiri kanan. Ini mirip Palames tadi ya, ini piston atas bawah. Ini contoh yang paling banyak dipergunakan. Sebenarnya cukup banyak ya, tapi yang udah komersil lah ya, minimal setengah komersil. Ya, banyak. Ini kayak PLTA, skala kecil. Jadi cuman air masuknya itu dari depan gitu ya. Kalau PLTA kan dari belakang. Air masuk di belakang, keluar sini kan. Ini enggak, masuk ke sana, balik lagi sini. Masuk sana, balik lagi. Karena gelombang kan. Air kecil. Kalau PLTA kan dari gunung masuk air sungai di dam, baru turunin dijatuhkan. Pasti enggak. Air dari sini masuk. Baru gelombang balik dia ikut balik. Nah, itu yang menggerakkan kan. Jika ada aliran, nah, pasti ada gerakan. Nah, itu bisa menjadikan listrik. Nah, digunakan head rendah ya. Itu beberapa yang banyak dipergunakan. Nah, seperti pembangkit energi terbarukan lainnya, sebenarnya hampir semua pembangkit ya efek lingkungan. Ini dia juga ada masalahnya dengan lingkungan. Seperti tadi pinggir pantai gitu ya, nah, itu kan dipergunakan orang pamannya untuk pariwisata atau untuk pelabuhan boleh digunakan atau untuk lalu lintas laut, ya, itu juga masalahnya. Kemudian ada juga yang kalau karena dia kan di dalam laut ya, resiko memakai ini kecil ya. Ya bilang tadi ini kecil kemungkinan yang resiko memakai laut. Tapi bagi orang-orang lingkungan ini tetap bermasalah. Jadi kan dia bisa dia masuk ke turbin itu tadi kan, atau kurung nanti. Tapi itu tidak terlalu besar. Itu ada berat turbinnya bisa. Yang pasang surut, model pasang surut tadi lama ada turbin langsung. Tapi itu tidak terbesar. Kemudian, nah fisik proyek ini dia. Kemudian ini juga kebisingan. Terutama yang kebisingan tadi yang menggunakan kolom oscillasi ya, itu berbunyi dia, berbunyi. Kalau yang lain kan tidak terlalu lebih. Ini cukup jauh ya dari pantai. Tapi kalau yang kolom oscillasi emang pinggir pantai. Sehingga dia jadi kebisingan.
Kemudian secara fisiknya, secara fisiknya ya, mengubah beberapa perilaku manusia, pasti ada ya efek negatifnya ya. Seperti ikan, burung, laut, itu dia bisa berpengaruh. Karena dia tidak terlindungi ya, kucingnya langsung. Kecuali yang pelamis tadi, itu boleh katakan tidak mengganggu lah ya, mamalia laut ya, tetapi bisa mengganggu lalu lintas. Kemudian juga efek pada lingkungan laut ya, terkadang yang dekat, seperti kapasitas sedimen dan kualitas air. Bisa tidak keruh ya, tapi kalau di pinggir pantai nggak terlalu. Ini ada database yang menyediakan akses ke literatur dunia ya, informasi umum tentang dampak lingkungan potensial ya, yang potensial dari energi gelombang. Tidak sebesar angin tadi yang bisa membunuh langsung binatangnya, yang terbang tadi ya. Potensinya cukup besar ya, karena gimana laut pasti ada gelombang, cuma masalah besarnya saja. Itu nanti besar dayanya dihasilkan kan. Jadi sumber daya energi gelombang pantai di seluruh dunia diperkirakan lebih kurang 2 terawatt. Ya. Ini potensi ya, potensi. Itu membangunnya butuh biaya yang sangat besar. Dengan lokasi kekuatan gelombang yang paling potensial ya. Nah, ini yang cocok ya. Ini pantai barat Eropa, pantai utara Inggris itu laut lepas itu ya. Garis pantai Pasifik Amerika Utara dan Selatan ya. Amerika, Afrika Selatan yang itu ke ini juga deh kan, ke samudra juga kan. Australia dan Selandia Baru ya. Nah, kita kurang masuk. Makanya boleh dikatakan tidak ada walaupun hanya skala kecil ya. Skala lab itu. Itu pun yang di pinggir pantai yang pemecah gelombang tadi ya di Indonesia ada seperti itu, tidak komersil. Dan angin barat ya yang ada di zona ini berhembus paling pada musim dingin. Karena nanti pada musim dingin sebelahnya kan panas kan, udara akan bergerak. Itu daerah-daerah yang potensi ini ya. Nah, makanya di daerah Eropa dan Amerika itu udah banyak dibuat, termasuk Australia dan Selandia Baru ya. Ini perkiraan dari National Renewable Energy ya, bagi negara dunia penggunaan energi yang dihasilkan oleh gelombang, konversi gelombang ya, energi gelombang. Khusus di Amerika Serikat saja diperkirakan jumlah energi total yang dapat dihasilkan sepanjang garis pantai dan dia tidak punya kepulauan ya, tapi di benua itu langsung ke samudra ya, karena dengan 1.170 terawatt-hour per tahun. 30% dari total energi yang diproduksi Amerika, sepertiganya bisa. Tapi ini baru kalau dibangun gitu ya, bisa dia sepertiga dari kebutuhan energi, konsumsi energi Amerika ya. Ini energi ya, bukan hanya listrik. Karena listrik itu bagian dari energi baru. Total energi. Karena dari awal-awal kan kamu ada berapa konsumsi energi nasional negara, itu PR kamu nanti ya, yang dari saya kasih. Jadi meskipun itu dengan menjanjikan ya, 30% tadi, garis pantai sepanjang Alaska menyumbang sekitar 50% ya dari total energi yang dibuat. Yang cukup besar ya. Ini dia cocoknya kalau dia diterapkan secara global. Itu biayanya akan sangat mahal. Energi gelombang ini, wave energi converter ya, itu efisiensinya mendekati 50% separuh ya. Tapi ya walaupun separuh, energinya kan gratis. Yang perlu biaya adalah hanya pembuatannya ya. Bagi perbandingan ya, tidak di atas 10% dalam panel surya. Kalau panel surya sekarang udah 20-an ya. Ini 20% ada. Yang awal-awal dulu 10%. 50% masih bagus. Energi lainnya ya. Cuman dia tidak terus-menerus ya. 50% itu sangat layak. Orang 20% aja dari surya itu 10-20% ya. Sekarang ada yang 25% katanya, tapi masih taraf lab.
Dan tantangannya pasti banyak ya, karena setiap teknologi, setiap kegiatan pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya kita dapat energi terbarukan, tidak merusak lingkungan, tidak terlalu merusak. Pasti ada kerusakan, setiap yang bergerak itu pasti ada bisa merusak ya. Tapi dibandingkan dengan energi fosil jauh. Cuman kelemahannya, ada kelemahannya juga kan, dia tidak pertama biayanya mahal, kemudian pertama adalah energinya tidak bisa terus menerus, tidak dijamin terus menerus. Kemudian biayanya jauh masih mahal. Yang lingkungan tadi polusi udara, ya udara biasanya yang kolom tadi ya, kolom air ya, osilasi. Namun yang lainnya tidak. Walaupun setiap jenis bervariasi ya. Yang paling besar tadi adalah kolom osilasi tadi. Memang dia angin yang keluar yang dibuat ke sempit ya, kayak kita fluid itu ya. Kemudian juga geofisik data lainnya seperti flora, fauna, sedimen ya dalam aliran. Ini perlu, karena dia sebagian besar agak ke pinggir pantai ya, karena supaya lebih mudah menyalurkan listriknya, juga gelombangnya lebih besar di pinggir pantai. Nah, gelombang itu makin ke pinggir dia makin keras ya, karena dia adalah kumpulan ya dari gelombang-gelombang yang masuk. Kita dapat yang lebih besar. Karena di tengah agak ke tengah gelombangnya kecil ya, tapi sampai ke pantai bisa diempas gitu kan. Nah, karena dia kumpulan ya, gabungan dari beberapa gelombang, sehingga nanti adalah hasilnya adalah jumlah ya. Kemudian tentang sosioekonominya ya tadi pertanian gelombang laut tadi ya, bisa melakukan pemindahan nelayan komersil umpamanya di daerahnya, itu potensi gelombangnya besar jatuh di nelayan atau pemindahan komersil daerah rekreasi gitu ya. Nah, ini hampir sama lah ya dengan seperti matahari, matahari ya. Kita perlu tempat untuk pertanian, tapi itu bagus cahayanya mataharinya. Terpaksa dibuat di situ matahari, sehingga dia tidak banyak pohon atau tanaman yang bisa tumbuh di bawah tempat gelap gitu ya. Walaupun ada sangat jarang. Dan juga mengubah pola pemeliharaan pasir pantai ya, untuk membuat pelayaran atau navigasi laut aman. Dan infrastruktur pendukung seperti koneksi jaringan lepas pantai tidak banyak tersedia, karena di pantai itu jarang ya, karena bukan pemukiman ya. Jadi di pantai itu perlu lagi jaringan listriknya biar masuk ke grid atau jaringan nasional tadi ya. Tidak semua pantai ada yang sudah dekat ke pantai, ada yang masih jauh. Kali di pantai itu banyak tempat-tempat umpamanya penginapan hotel, nah itu sudah pasti banyak jaringan listrik ada ya. Dan penyebaran energi laut gelombang tadi, di bawah laut ya, pantai, ini cukup rumit ya. Kerjanya, teknologi tinggi ini ya, gabungan dari beberapa teknologi. Ini potensi seluruh dunia ini ya. Makin gelap dia, makin besar gelombangnya. Seperti ini, yang abu-abu, yang coklat itu dia gelombangnya itu adalah lebih dari 60 kilowatt per meter ya, energi yang dihasilkan. Yang biru, nah Indonesia kebanyakan biru dia kan, biru. Nah, birunya biru tua, makin muda dia ini ya. Nah, jadi kita lebih banyak biru tuanya kan. Itu hanya 5 kilowatt per meternya, meter gelombang ya, potensinya. Nah, lihat di Amerika nih, di Amerika ya ada yang oranye, ada yang coklat gitu kan, ada yang hijau, ada yang kuning. Amerika Utara sama Amerika Selatan kan, potensinya besar. Yang hijaunya, yang birunya mereka malah ini kan Amerika Selatan ya. Eropa nih, coklat, oranye, kuning, hijau, yang birunya malah dikit. Nah, potensi mereka besar. Nih, Jepang, Korea sini ya. Indonesia lihat, Indonesia. ASEAN lah ya. ASEAN itu paling ya rata-rata biru muda, biru tua. Kecepatannya paling bawah ya. Sama juga kita dengan yang angin ya. Kita juga. Australia, nah, bagian selatan ya, Australia, Selandia Baru ya.
Nah, ini dia ada coklat, ada oranye, energi besar. Energi besar, mereka besar. Australia yang berhadapan ke Indonesia dia yang kecil. Indonesia. Cuman kalau yang ke laut, ke samudra Hindia di sini ya, Hindia ini besar. Ini samudra Pasifik. Kalau sini Atlantik. Pasifiknya Atlantik. Besar. Nah, makanya kita jarang ya. Indonesia. Pertanian gelombang sama dengan pertanian angin, pertanian soal matahari ya, sekelompok perangkat yang dibuat banyak di satu tempat. Ya, karena sayang kan, umpamanya dari sini nih, Australia aja banyak nggak? Kan nggak mungkin dibuat satu-satu rugi. Ini bisa peternakan. Cuman masalahnya kan ini kan pinggir pantai juga, nah, itu bisa dipergunakan seperti tadi, dipergunakan untuk pelabuhan, untuk pariwisata gitu ya. Ini untuk potensinya ya, ini adalah solusi besar untuk banyak negara ya. Ini banyak negara. Cuman sama India, ini sini ya, Sri Lanka, Bangladesh, di sini sama. Arab ya, juga Arab nggak ada. Cuman mereka dia angin dan matahari, gelombang. Ini Afrika Selatan, ini Amerika Selatan ya, seperti Brazil, ke sini ke Argentina, Uruguay, Paraguay gitu ya, dia bisa. Kuba ke arah sini, Kuba nggak ada. Nah, kalau Kuba itu dia energi itunya adalah tebu itu ya, biofuel. Potensinya ya. Ini yang gelombang. Nanti kita akan masuk ke bentuk ini beberapa proyek ya, proyek pertanian gelombang. Itu dia banyak di situ ya, bukan satu-satu. Ini beberapa proyek dari yang sudah dibuat ya. 2000 ada 3 peternakan gelombang 3 megawatt sekarang dia ya. Biayanya sampai 13 juta euro. Kemudian 20 megawatt ekspansinya sampai 40 mega ya di web hub. Dan di hub yang tadi bisa memberi daya untuk 7.500 rumah tangga. Nah, kan daya di Inggris itu lebih besar dari kita ya. Kita itu 4,5 aja masih ada, di luar itu nggak ada. Dia di atas ribuan ya, di atas 2.000. Makanya di Indonesia untuk mobil listrik susah, karena untuk mobil listrik itu minimal daya itu 4.000 watt ya. Karena dia memberikan 4.000-an ya mereka. Nah, rumahnya 7.500. Kalau rumah di kita itu bisa 15.000 rumah. Nah, ini bisa menghemat ya, emisi gas rumah kaca sampai 300.000 ton karbon. Kalau kita menggunakan fosil ya, nah, itu dia bisa hilang. Jadi untuk lingkungan bagus. Kemudian ini masalah kebakaran. Di Inggris ada ini Portugis, tadi kan Amerika, Eropa, Amerika Utara, itu kan, Afrika Selatan, kemudian Australia dan itu ya yang Selandia Baru. Ini Portugis, sekitar 5 km dari pantainya ya, menghasilkan 2/4 megawatt pasang. Menggunakan pelamis tadi. Nah ini rata-rata ini ya pelamis. Kalau Inggris dia ada yang head rendah tadi ya. Bisa, kemudian Australia juga sudah dengan 2-3 dia dipasang ini ya. Fleksibel, berat itu sama ya, mirip dengan konten itu mirip yang osilasi, kolom osilasi. Sudah cukup besar ya. Pada tahun 2015 sudah terpasang 3 yang mantap.
lampu tandem menggunakan hidrolik kayak stop. Kemudian ada yang di dekat Portland ya, Victoria sampai 19 megawatt. Ini gayanya ya, untuk 6 desa dalam Australia. Kemudian di Greenweb kita 1 megawatt. Ini Amerika Serikat, ya, sampai dia itu sepertiga energi dia ya bisa kalau dipakai semua. Ya. Yang pertama di Oregon ya, 2,5 mil pantainya, ini menghasilkan 1,5 megawatt. Dari peternakan berarti bukan satu pembangkit gitu ya, karena peternakan berarti dia beberapa pembangkit. Nah, ini masalah hukum juga membuktikan. Nah, di Hawaii ini salah satunya tadi daerah itu juga ya, cukup besar gelombangnya. Ini banyak orang surfing di sana ya, atau main selancar air, di air. Nah, dia gelombang cukup besar. Ini beberapa daftar pembangkit listrik ya, yang beroperasi dengan daya gelombang. Jadi, motor mengikuti permukaan tadi ya, supaya melihat merah titik tadi ya, kemudian cover lonjakan osilasi, gelombang osilasi. Kemudian kolom air osilasi, kemudian overlapping ya, perbedaan tekanan, ini semua tadi ada angka gelombang, tonjolannya, kemudian massa berputar tarik yang digerakkan oleh gelombang. Ini beberapa banding gelombang. Di Ghana, ini pembangkitnya ya, stasiun pembangkit. Ini takut salah. Ini beberapa yang komersil di dunia ya. Di Ghana, ini di negara Afrika, 0,4 megawatt ya. Biasanya point observer ya, yang titik tadi ya, 2016 namanya. Yang di Portugis tadi sudah kita bahas, 2,25. Dia altimeter mengikuti permukaan. Tapi gelombang permukaan 2008. Kemudian Azura di Amerika Serikat, itu 2015, kecil ya, 0,02 mega. Makanya tadi dia Ford server Amerika Serikat juga 0,03. Kemudian Inggris nih yang Olimpiade tadi setengah mega, kolom osilasi ya air. Nggak langsung dia berarti dia ininya tenaga angin ya, yang memutar. Spanyol sama osilasi air. Dan Inggris lagi di Oknay 2,4 juga. Ini osilasi konverter juga ya. Masih belum jalan masih. Kemudian Portugis 0,4 lagi, kecil dari yang di atas tadi ya, di Atuan Merah tadi, ini Portugis Meksiko 0,4 sama osilasi kolam air ya, kolam air osilasi 10. Kemudian Israel ini Timur Tengah nih ya, yang kecil 0,04 osilasi juga ya. Ini point observer buka tadi ya, nah, ini juga agak besar ya. Ini dekat dengan Turki ya. Jadi dia di Eropa juga 3 jauh point observer. Itu tadi dia kayak piston ya, 2015. Ini yang cukup besar ya, yang dibangun pertanian gelombang. Ini tidak satu pembangkit, ini beberapa pembangkit. Ini kan pertanian itu kumpulannya. Jadi 0,4 mega itu bukan satu pembangkit, banyak beberapa pembangkit. Nah itu jenis-jenis gelombang ini tadi ya, berabstraktor sama ini yang banyak-banyak tadi ya. Ini yang ini tadi, ini yang pelamis ya, pelamis, ya, flowering ini. Isolasi sama. Ini apa? Ini angin. Ada yang apa namanya? Yang observer tadi ya. Yang pelamis di Portugis itu yang besar.
Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi ini kan yang kecil-kecil deh ya, bukan kelompok bukan kelompok pembangkit. Nah, itu model-model daripada pembangkit listrik tenaga gelombang ya. Nanti ada gelombang, ada pasang surut, ada atau tidak ada nanti yang perbedaan suhu. Kalau yang perbedaan suhu yang belum paling komersil karena mahal katanya. Yang absorber jadi penyerap titik ya, dia pakai piston ya, dia bergerak karena bergerak gelombang, nah ini kan naik karena gelombang itu bergerak piston, sama ada piston. Ini angin, ini turbin air ya. Turbin angin. Nah, itu beberapa yang banyak digunakan. Ini yang banyak tadi kan osilasi. Nah, itu pembangkit listrik tenaga gelombang ya. Di Indonesia, nah, kenapa Indonesia negara? Kita lihat tadi kan di peta gelombang itu Indonesia biru warnanya yang biru, berarti dia laut dangkal ya. Kecuali kita jauh ke tengah gelombang itu ya, ke tengah, kita nggak ekonomis lagi samudra. Nah, kita bisa ada beberapa daerah kan pemecah gelombang ya, lihat kamu pantai-pantai beberapa daerah. Nah, Indonesia bisa, tapi jauh ke tengah gitu ya, tidak efektif. Gimana nyaluran listriknya gitu kan, bisa. Biayanya akan lebih mahal. Ya, Indonesia itu untuk angin sama, walaupun angin kita cukup ada ya di Sulawesi Selatan ya, kita bisa kita langsung ke PLN ini. Walaupun di peta angin dunia kita juga kecepatan anginnya termasuk rendah ya. Tapi ada ternyata beberapa daerah. Kalau itu kan secara global deh ya, kan bisa saja ada beberapa pantai kita yang cukup kencang gitu ya. Ini kan secara global. Ya, secara umumnya Indonesia itu nggak cocok. Tapi ada beberapa tempat, beberapa titik ya cocok untuk itu. Tapi angin kita juga sama. Kecepatan angin rata-rata di Indonesia itu rendah. Tapi ternyata di Sulawesi Selatan bisa dibangun pembangkit listrik tenaga angin yang cukup besar. Bisa sampai hampir 100 meter itu bilahan diameter. Di Sulawesi Selatan ada dua tempat peternakan angin. Jadi lebih dari itu. Nah, itu kita besok kita akan masuk tidal, baru nanti geothermal sama potek saya gabung nanti ya. Ya kalau tidalnya cukup ini nanti saya juga akan gabung juga mana yang banyak lah gitu ya. Supaya nanti 2 kali pertemuan itu ada 3 materi yang bisa kita bahas. Nah, jadi tinggal tidal atau pasang surut, potek atau perbedaan suhu permukaan dan dalam air laut gitu ya. Kemudian satu lagi adalah itu yang Indonesia potensinya termasuk terbesar di dunia, geothermal atau panas bumi. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, kita nggak ada itu yang besar-besar yang kita baru ke Indonesia itu adalah panas bumi sama angin lah. Lain air ya, air skala kecil itu yang besar. Grid itu ya panas bumi sama angin. Matahari masih belum, lebih banyak individu semakin individu. Sekarang makin banyak karena makin murah. Ada satu contoh itu, karena saya masuk grup itu ya, swasta, dia biasanya itu listriknya pakai sekitar 500.000 sebulan. Setelah menggunakan solar cell, dia hanya 100.000. 80% hilang kan? 80% itu dia sampai 25 tahun itu aman itu. Jadi tidak 100% emang. Jadi 80%-nya dia dari biasa bayar 500.000 hanya bayar 100.000. 80%-nya susunya. Cuman kan masalahnya kan cukup mahal waktu awalnya ya. Sebenarnya sih yang rutin diganti itu adalah baterai. Cuman baterai sekarang makin awet ya dibandingkan yang dulu. Atau baterai kering. Lagi nanti baterai lithium itu makin awet. Dan pengisiannya lebih cepat dan lebih lama.
Nah, itu jadi makin banyak energi terbarukan karena nanti arahnya itu seperti saya bilang tadi, di Indonesia itu tidak memperpanjang lagi pembangunan batu bara PLTU. Karena Indonesia rata-rata kan PLTU. Tahun 2050 nanti ada PLTU itu tidak ada lagi di Indonesia. Sekarang izin nggak ada lagi. Pokoknya 3, karena kontrak kan harus dijalankan kan. Kontraknya biasanya itu 5 tahun. Kalau dibangun tahun 2020, ya kalau sama di timur 2045. Jadi nanti yang terakhir itu yang dibangun 2025. Itu 2050 udah tidak ada lagi. Habis kontraknya tidak diperpanjang. Kalau selama ini kan habis kontrak diperpanjang lagi. Nah, itu diganti dengan energi terbarukan atau energi lama. Nah, karena itu sudah perjanjian dunia ya. Itu lama habis. Tapi negara besar seperti India selama itu masih keberatan Cina ya. Iya kenapa kalau orang nanti kan nggak mau, oh ini dibangun oleh pabrik yang listriknya dari batu bara, nggak mau orang itu. Seperti Indonesia ini minyaknya dibuat dari apa kelapa sawit ininya. Nah, karena kelapa sawit katanya dibangun di ini tidak ramah lingkungan. Nah, itu alasan mereka untuk melindungi industri mereka ya, karena mereka dia itu dari semacam umbi-umbian ya. Kecil dia sama kayak bunga lagi, bukan matahari, dirawat sama dia sawit kita ya kalah dia. Ya karena di negara maju macam-macam ya alasannya kan. Seperti itu. Energi, kalau nggak mau energi ramah lingkungan orang nggak mau beli. Nah, akhirnya akibatnya sama negara maju ya mereka kesadaran mereka tinggi. Sehingga kita menghasilkan sesuatu tidak bisa dijual gitu. Tidak laku karena dia dibangun. Oh nih dia pabriknya pakai batu bara ininya ya kan. Padahal pabrik itu beli dari PLN kan, hanya salah PLN-nya bukan pabriknya kan. Akhirnya semua kena. Makanya si PLN mulai dia 2050 tidak menggunakan batu bara. Izinnya kata tahun 2025 nggak ada lagi. Karena hanya melanjutkan yang sudah terlanjur disetujui gitu ya. Nah, itu nanti energi terbarukan itu makin lama makin terdekat. Sampai sini kita ya, kita tutup kuliah kita, mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita minggu depan ya, waktu yang sama. Kita 2 kali pertemuan lagi, materinya 3 katanya. Udah ya, saya tutup ya. Baik, Pak. Semua kebetulan ya.